Pagi, siang, sore, atau malam semuanya, jumpa lagi dengan podcast Yayasan Bina Berdaya Bangsa. Kali ini dalam bincang parenting kita akan membahas tentang salah satu jenis bahasa kasih, yaitu melayani. Dan narasumber kita kali ini adalah Kasinta. Kasinta ini seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki yang luar biasa aktif ya. Nah, jadi nanti kita akan banyak ngobrol nih sama Kasinta. Oke, baik kita mulai saja langsung ya. Baik, selamat sekarang ini sudah sore hari, jadi selamat sore Kak Sinta. Selamat sore Friska. Ya, oke, sehat ya Kak? Sehat-sehat. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang bahasa kasih jenis melayani nih. Kalau berdasarkan profil kan jenis bahasa kasihnya Kak Sinta setahu kami itu adalah melayani ya. Boleh nggak sih Kak ceritakan apa sih itu bahasa kasih melayani? Oke, bahasa kasih melayani ya. Bahasa kasih melayani itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ekspresi ya, Friska ya. Salah satu bentuk ekspresi mengasihi seseorang dalam bentuk tindakan gitu. Jadi ada actionnya dalam bentuk tindakan untuk melayani, baik tindakan membantu maupun memberikan pelayanan pada seseorang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Mungkin itu ya definisi secara singkatnya. Jadi apa sih yang kita bisa tolong untuk orang itu yang dia butuhkan, kita beri bantuan, kita beri pelayanan, kita beri tindakan sesuai yang dia butuhkan. Itu salah satu bahasa kasih, itu yaitu bahasa kasih melayani. Wah, menarik ya, ternyata bahasa kasih melayani itu berarti kita seperti memberikan apa yang orang lain butuhkan ya, Kak, bukan apa yang kita mau berikan Betul. ya, gitu. Oke oke. Ya, Nah, Kak Sinta ada nggak sih ini kan Kak Sinta punya 3 orang anak nih, cowok semua. Nah, betul. ada nggak sih dari antara tiga orang anak tersebut yang memiliki bahasa kasih yang sama persis kayak Kak Sinta, yaitu bahasa kasih melayani? Sebenarnya sih karena mungkin masih anak-anak ya, kalau Mhm, terlihat terlalu dominan mungkin belum ya, karena semua bahasa kasih kan sedang kita kembangkan gitu ya, kita berharap anak-anak punya kelima bahasa kasih yang ada, cuma memang nggak bisa disangkal bahwa ada anak-anak yang punya antusias atau ketertarikan inisiatif untuk bahasa kasih tertentu ya, yang iya jadi ciri iya. khas mereka. Nah, dari 3 anak saya itu, yang punya bahasa kasih hampir mirip dengan saya, yaitu melayani, itu memang anak saya yang paling bungsu. Jadi dia Mmm. kelas 2 SD, jadi sekitar umur 8 tahun ya tahun ini ya. Nah, dia punya bahasa kasih yang hampir mirip gitu dengan yang saya punya, jadi seperti itu. Jadi Kakak mengenalinya, dengan dari sejak, yang si bungsu ini yang paling kecil ini, Kakak kenalnya karena mirip gitu ya bahasa kasihnya dengan Kakak ya? Ekspresinya? Iya, biasanya saya sih kenalinnya pertama yang paling jelas dari inisiatif dia melayani ya. Kan, Ya ya ya. ada anak-anak, saya juga punya anak yang lain gitu, ada anak-anak yang harus punya effort lebih untuk dia melayani atau melakukan satu pekerjaan atau suatu action. Nah, tapi kalau anak saya bungsu ini, disimulasi beberapa kali, dia punya inisiatif yang cukup bagus gitu, akhirnya tanpa diminta atau tanpa effort yang lebih berat dari kita orang tuanya, mereka melakukannya dengan kesadaran. Nah, itu sih yang saya lihat, jadi dia senang dengan pekerjaan-pekerjaan tangan, dia senang melakukan sesuatu yang kayaknya memberikan pelayanan-pelayanan kepada orang lain sih, jadi seperti itu. Jadi ya dari kesukaan-kesukaan dia itu saya bisa lihat dari situ sih. Jadi secara natural sebenarnya yang si bungsu ini udah lebih kelihatan ya, Kak, mungkin kemungkinan Betul, besar, dominan bahasa kasihnya adalah melayani ya, seperti yang Kak Sinta punya ya? betul, Oke seperti itu. oke. Nah, bisa nggak Kakak kasih tahu ke kita gitu, bagaimana sih caranya Kakak mengisi tangki kasih anak-anak yang punya bahasa kasih melayani, berarti si bungsu ini ya, tanpa dia jadi membuat dia itu jadi menuntut untuk selalu dilayanin gitu? Nah, iya betul. Nah, ini kan memang bahasa kasih ini kan agak agak tricky ya, karena kalau bahasa Iya kasih betul. melayani kesannya kalau dia punya kebutuhan dilayani, jadi kayaknya dia kemungkinan bisa terjebak hanya melihat orang lain mengasihi dia kalau ketika dia dilayani ya. Iya Bagaimana kita betul betul. mengisinya dengan bijak. Nah, kalau saya memang lihat orang-orang dengan bahasa kasih melayani anak-anak termasuk ya, dia kan berarti punya dua kebutuhan ya, kebutuhan untuk menyalurkan ekspresi dia dengan cara dia melakukan sesuatu buat orang lain. Nah, Mhm. kalau seperti itu saya biasanya memang kasih
apa ya, kasih, peluang-peluang, kasih kesempatan-kesempatan supaya dia terlibat di pekerjaan-pekerjaan rumah, karena kan dia seneng ya. Misalnya ngangkat jemuran, saya simulasi sedikit, tapi akhirnya dia bisa melakukannya. Misalnya saya, simulasi cuci piring sendiri, dia melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi saya memberi ruang bahkan sekalipun ketika dia melakukannya mungkin belum perfect ya. Namanya anak kecil kan masih belajar, mungkin masih salah, masih nggak sempurna, ada yang nggak pas mungkin menurut kita pandang orang. Tapi saya memberi kesempatan itu karena orang dengan bahasa kasih melayani itu dia butuh menyalurkan melayani orang gitu. Jadi seperti itu ya, itu pertama ngisinya. Terus kedua, nah memang nggak bisa disangkal memang orang dengan bahasa kasih yang melayani umumnya dia akan melihat orang mengasihi dengan cara pandang seperti itu ya. Iya betul. Jadi dia pengennya kadang karena anak saya suka bilang, oh, aku udah bantu mama, mau bantu aku dong. Jadi saya suka dengar itu tuh, makanya saya lihat oh dia tipenya melihat mungkin kayaknya orang sayang sama dia kalau dia dilayani ya. Makanya kalau misalnya dia misalnya minta dilayani, misalnya contoh karena dia kan masih kecil, misal kadang-kadang dalam saat-saat tertentu dia minta disuapin, padahal dia udah umurnya mandiri gitu ya, atau minta Mm-mm. dimandiin. Nah saya sih lihat dalam kondisi-kondisi tertentu saya kadang-kadang saya lakukan apa yang dia minta gitu. Tapi saya jadikan itu kesempatan bukan untuk misalnya kalau dia minta diajakin, misalnya mama mandiin aku dong, suka tuh kadang-kadang, padahal dia udah bisa mandi sendiri. Nah saya kadang-kadang suka, oke deh mama mandiin, tapi ketika mandiin misalnya saya nggak benar-benar mandiin dia, saya cuma keramasin, dia lakuin mandiinnya lagi. Jadi saya pakai kesempatan-kesempatan itu biasanya sambil ngobrol ya, untuk bangun bonding sama anak, karena saya lihat itu mungkin dia butuh seperti itu, dia butuh melihat bahwa oh mamanya juga caring sama dia dalam bentuk melayani dia ya, sekalipun yang namanya Hmm. mama-mama pasti kan nyediain makan semua juga hal-hal melayani pastinya ya, tapi apa yang dia minta kalau saya lihat itu masih dalam kadar yang normal saya kasih, tapi biasanya nggak full saya kasih sih, dia sesuai porsi kayak misalnya mandi harusnya udah bisa sendiri jadi mendampingi aja, misalnya minta disuapin karena kan suka manja kan anak-anak ya, saya lihat sih kadang nih anak memang kadang manja atau memang dia memang lagi butuh perhatian aja. Kalau misalnya lagi butuh perhatian, ya saya kasih. Kalau misalnya memang dia lagi manja karena pengen gimana, saya biasa juga beri, misalnya layani dia, tapi sambil ngobrol sih biasanya. Harusnya udah Hmm. gini lagi loh, tapi nggak apa-apa deh, ini kali ini aja ya, nanti lain kali makan sendiri. Misalnya. Jadi sesuai porsinya sih, tanpa membuat dia akhirnya jadi minta terus dilayani ya. Jadi mengerti bahwa ada porsi-porsinya untuk kamu usia segini, ada hal-hal yang kamu bisa lakukan sendiri. Bahkan kita kasih appreciate, kasih reward, kita kasih pujian ya supaya dia ngerasa oh ya ini tuh penting gitu. Jadi kenapa porsi ini penting menurut saya karena ini kan yang tadi saya bilang kalau bahasa kasih melayani kan kita kalau kita terus jawab kebutuhannya seperti yang dia mau, Mm-mm. bukan seperti yang dia butuhkan ya, cuma Mm-mm. kepinginan dia aja itu kan akan menjebak dia selalu ingin dilayani. Jadi biasanya saya sambil ajakin ngobrol, saya kasih tahu bahwa bahasa garis besarnya bahwa bahasa kasih itu nggak kamu tuh nggak disayang orang cuma ketika dilayani aja loh, ada banyak ekspresi orang mengasihi kamu, bahkan bisa dengan cara memeluk kamu itu tandanya mama sayang. Jadi bukan kalau mama melayani kamu tuh mama sayang, kalau mama nggak melayani kamu nggak minta apa yang kamu mau pelayanannya kayak mama nggak sayang, bukan, tapi mungkin ada bentuk yang lain. Bahkan ketika nggak bisa kasih sesuatu pun bahkan dengan berdoa buat kamu pun itu juga bahasa kasih. Jadi sambil dibangun kesadaran itu ya, jadi memberinya sesuai porsinya sih, kalau saya begitu. Wah, luar biasa banget nih Kak Sinta ya. Jadi maksudnya berdasarkan pengalaman yang memang benar-benar udah dialamin ya gitu. Jadi Ya, kalau tadi aku bisa tarik kesimpulannya gitu, salah satunya adalah memang yang di-highlight adalah berikan sesuai dengan porsinya ya gitu. Jadi kalau ya misalnya betul. memang kita lihat bahwa anak kita butuh gitu untuk dilayani gitu dan memang memang perlu gitu, jadi kita berikan. Tapi kalau misalnya ternyata dia bisa mengerjakannya itu sendiri gitu, kita berikan dia pengertian ya gitu supaya dia Betul. tidak terjebak gitu sama cara pandang dia yang oh Iya, aku nggak disayang nih sama mama aku iya karena mama aku betul. nggak mau mainin aku gitu ya, biasanya anak-anak suka ngambek gitu sih. Iya, Mhm, oke. betul. Thank you Kak Sinta gitu. Nah terakhir nih Kak Sinta ya gitu, boleh nggak sih ceritain ini kan dengan bahasa kasih melayani ya gitu, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan, yang paling mungkin Kak Sinta ingat, sepanjang ya sepanjang kehidupan lah gitu kan, pasti ada banyak banget sih, tapi mungkin salah satu yang paling berkesan gitu tentang menggunakan bahasa kasih melayani ini ya, itu untuk berkomunikasi dengan pasangan atau mungkin dengan anak-anak. Iya ya kalau bicara tentang melayani mungkin apalagi kalau ibu rumah tangga kayaknya udah hampir seluruh hidupnya melayani anak-anak dan Kayaknya suami udah ya, terbiasa ya Kak. Priska. Iya iya Iya. iya. Tapi kalau yang berkesan sih sebenarnya mungkin karena saya juga tipe yang
punya bahasa kasihnya melayani ya, seneng Mhm, melayani, tapi saya juga mhm, belajar untuk membuka diri bahwa ada banyak bahasa kasih yang lain. Tapi seringkali ada hal-hal yang berkesan, misalnya seperti ini, kayak misalnya contoh anak saya yang ketiga itu ya, kenapa saya juga bisa kenali dia itu, ada satu waktu itu ketika saya memang lagi kurang sehat, ya, waktu saya kurang sehat, saya sakit dan memang waktu itu tumpukan jemuran kering saya itu banyak. Jadi mhm. nah, waktu saya belum sempat lipat-lipat gitu ya karena saya waktu nggak enak badan banget. Tapi waktu ketika bangun, saya melihat pas saya bangun tidur gitu ya, anak saya ternyata di ruang TV sambil dia nonton, dia sambil melipat baju gitu, baju jemuran kering Wah, itu. Itu tuh bagi saya tuh itu berkesan ya. Saya lihat oh ternyata anak ini punya kesadaran dan dia waktu saya tanya ke dia, Dede lipetin baju. Kenapa lipetin baju? Dia biar abang aja, tapi dia bilang nggak apa-apa mama kan sakit, jadi mama istirahat aja biar aku yang lipetin. Nah itu bagi saya tuh wah ini luar biasa ya, itu jadi booster banget gitu ya buat seorang ibu yang pasti ya bahasa komunikasi, berarti dia udah menangkap bahwa dia bisa mengasihi seseorang lewat apa yang dia lakukan. Jadi seperti mhm, dia itu kalau kalau anak ya, kalau pasangan juga sama ya, karena saya juga suami saya juga banyak banyak banget sih bantu. Misalnya ketika emang khususnya dalam keadaan-keadaan saya nggak bisa take over semua semua hal di pekerjaan rumah ya, biasanya itu ya, suami ikut bantu nyuci baju gitu, dia bantu nyetrika itu kan kan mungkin nggak semua orang mau seperti itu ya, tapi ya kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau saya lihat apa yang dia lakukan itu sangat baik. Saya bukan sangat baik ya, sangat menyentuh sekali dan bahkan itu bisa menimbulkan apa ya, bisa menumpuk seperti memberi tabungan-tabungan kasih dalam hubungan ya. iya Justru iya iya membuat kita iya. itu punya hubungan yang semakin baik, kayaknya semakin saling mengerti dengan lain kebutuhannya. Ya bukan berarti juga kita sebagai istri jadi manja ya, semua suami yang kerjain enggak, karena ada hal yang harus kita lakukan sebagai posisi. Tapi melihat dia punya apa ya pengertian, dia mau berbagi di situ sebagai ekspresi dia mengasihi, itu bagi saya luar biasa, membuat saya bahagia lah jadi seperti itu, karena suami saya juga tipenya sebenarnya bukan tipe bahasa kasih yang melayani kalau saya lihat, dia tipe yang Mhm, lebih cenderung verbal ya, afirmasi ya, mudah gitu kalau ngomong I love you, kalau saya kan jarang, tapi dengan dia seperti itu dia belajar untuk mengembangkan bahasa kasihnya, saya juga belajar mengembangkan bahasa kasih saya. Itu sih yang saya lihat banyak banget membantu jadi dalam hubungan rumah tangga, ibu dengan anak, istri dengan suami itu bahasa kasih yang dipupuk itu sangat membantu untuk kita punya relasi yang jauh lebih baik, jadi seperti itu. Bahkan anak saya ada yang kedua itu kan dia itu kalau secara saya perhatiin dominannya dia bahasa kasih itu quality time. Dia selalu minta mhm. gini, mama main dong dengan saya, main dong dengan saya, main aja mintanya main gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya waktu itu berpikir saya juga mungkin ada hal kesibukan, tapi ketika saya lihat ternyata nih anak kayaknya butuh gitu ya, ketika saya ngeliat bahwa bahkan main dengan dia pun itu tuh bagian dari saya melayani dia gitu ya. Saya bahasa Mhm. melayani dia adalah menjawab kebutuhannya, memberi pelayanan seperti yang dia butuhkan. Ayah saya waktu luangin waktu selebar-lebarnya di hari itu untuk main sama dia. Kadang-kadang kan main anak laki-laki kan, iya karena saya perempuan ya, karena main anak laki-laki itu ya out of box gitu ya, bikin Lego lah, bikin segala macam semua. Tapi saya belajar ngikutin dia, tapi itu membantu sekali. Kalau sebelumnya mungkin dia tipe anak yang kadang kalau ngomong sekali dua kali dia nggak mudah dengar ya. Tapi ketika saya mungkin invest waktu saya, mulai jawab kebutuhan dia, melayani dia seperti yang dia butuhkan gitu, saya mulai main. Sambil main kita banyak ngobrol gitu. Akhirnya Mhm. dari situ saya lihat sejak dari situ dia punya apa ya, kita punya bonding yang jauh lebih baik gitu loh. Kak Friska. Jadi ketika ngomong lebih lebih banyak masuk sama dia. Saya Iya lebih iya mudah iya. sekarang ngobrol sama dia karena saya lihat oh ternyata ada kebutuhan yang dia butuh dan saya coba jawab itu memperbaiki sekali komunikasi di antara kami. Itu sih sangat berkesan. Wah, ini jadi luar biasa banget ya Kak Sinta. Maksudnya kita jadi sama-sama belajar nih, maksudnya benar-benar dari pengalaman pribadi sendiri juga dan apa yang dialamin, bahwa sebenarnya ketika kita, belajar gitu ya, mengekspresikan gitu ya, apa, bahasa kasih kita dan kemudian kita belajar juga mungkin dengan bahasa kasih yang lain, belajar sambil saling mengisi tangki kasih masing-masing ya gitu. Betul. Jadi di antara anggota keluarga akhirnya memang jadi tercipta hubungan yang sangat harmonis ya gitu. Terus komunikasinya juga jadi jauh lebih, apa, terbangun gitu ya, terbangun dengan sangat baik gitu. Jadi, masing-masing bisa saling
akhirnya jadi saling memahamin ya gitu. Itu menarik Iya, sekali sih betul. gitu. Terus Wah, menariknya Kak Priska, mhm mhm. dengan perbedaan bahasa kasih dia kan banyak ya bahasa kasih berbeda. Anak saya yang pertama aja bahkan bahasa kasih itu lebih ke afirmasi ya. Dia kalau apa-apa Mhm. tuh nulis surat gitu ya, ulang tahun nulis surat. Saya juga jadi belajar gitu. Bahkan saya bisa belajar dari anak saya bahasa kasih yang lain gitu. Bahasa kasih yang oh iya, jadi kita saling melengkapi dan belajar bareng itu luar biasanya sih Iya pengalaman-pengalaman iya dalam iya iya. kehidupan. Jadi kayak Kak Sinta, apa, dengan bahasa kasih melayani Kak Sinta juga Kak Sinta jadi kayak belajar, ketika saya berusaha untuk mempelajari dan mengekspresikan atau mengisi tangki kasih pasangan saya, anak saya yang punya, bahasa kasih yang berbeda dengan saya gitu, sebenarnya itu adalah bentuk saya melayani juga ya mereka, gitu ya? Iya, betul Wah, iya betul. iya. Oke oke. Wah, luar biasa banget Kak Sinta. Terima kasih banyak, buat obrolan kita, bincang-bincang kita hari ini. Ini sangat, memberikan banyak insight baru ya gitu dan, pastinya gitu, teman-teman semua, parents, atau siapa saja yang menonton podcast kali ini pasti sangat banyak, mendapatkan insight baru ya gitu, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru juga dari obrolan kita sore hari ini. Oke, terima kasih banget buat waktunya Kak Sinta, dan terima kasih juga buat para penonton sekalian yang sudah menyaksikan podcast Yayasan Bina Berdaya Bangsa. Nantikan podcast kami berikutnya dengan bahasan yang tentu tidak kalah menarik lagi. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Oke, bye.